Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Wiwi selaku dosen Matematika Ekonomi Universitas Bina Sarana Informatika serta teman-temanku semuanya yang kami banggakan. Kami dari kelompok 5 ingin memaparkan materi tentang matriks, lalu diferensial, integral tertentu, dan juga integral tak tentu. Sebelum memulai, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Nama saya Florencia Luciana. Nama saya Dania Dika Ramadhani. Nama saya Marta Pasenti Putri Durki. Nama saya Siti Hanifah. Nama saya Latifah Rohaini. Dan langsung saja pemaparan materi dari kelompok kami. Dan inilah videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marta Oktavianti Putri Durki. Di sini saya akan membahas materi tentang matriks. Untuk pertama, penerapan matriks. Matriks adalah himpunan bilangan atau simbol yang disusun menurut baris dan kolom yang membentuk persegi panjang dan dibatasi oleh sepasang tanda kurung. Contohnya, matriks A yang berisi elemen-elemen A baris I kolom J memiliki bentuk standar A sama dengan A11, A12, A1N, A21, A22, A2N, AM1, AM2, AMN. Dimensi atau ukuran suatu matriks ditentukan oleh jumlah baris dan jumlah kolom matriks tersebut. Untuk ciri-ciri matriks yang pertama adalah matriks khusus. Penjelasan dari matriks khusus adalah matriks yang mempunyai banyaknya baris sama dengan banyaknya kolom. Matriks khusus juga bisa disebut dengan matriks yang hanya memiliki sebuah baris atau sebuah kolom saja. Contoh dari matriks khusus vektor baris adalah A buka kurung A baris 1 kolom 1, A baris 1 kolom 2, dan A baris 1 kolom 3 tutup kurung. Untuk menurut angkanya, A sama dengan buka kurung 5, 7, min 9 tutup kurung. Untuk matriks khusus vektor kolom, yaitu contohnya M sama dengan M baris 1 kolom 1, M baris 2 kolom 1, dan M baris 3 kolom 1. Untuk contoh menurut angkanya, M sama dengan 11, min 3, dan 15. Yang kedua, ada matriks bujur sangkar. Matriks bujur sangkar adalah matriks yang banyak barisnya sama dengan banyak kolomnya. Untuk contohnya, ordo 2 kali 2, A sama dengan 5, min 3, 2, 1. Untuk contoh ordo 3 kali 3, 9, min 2, 7. Baris 2, 4, 5, 3, dan baris 3, 1, 6, 4. Untuk contoh ordo 4 kali 4-nya, baris 1 ada 2, 3, 5, 4, baris 2, 1, 7, 6, 3, baris 3, 3, 2, 2, 7, dan baris 4 ada 9, 1, 3, 0. Selanjutnya ada matriks identitas. Matriks identitas adalah sebuah matriks yang bujur sangkar di mana sepanjang atau seluruh elemen diagonal utamanya bernilai 1 dan elemen-elemen yang lainnya sama dengan 0. Matriks identitas disebut juga matriks satuan. Untuk contohnya, I sama dengan baris 1, 1, 0, 0, baris 2, 0, 1, 0, dan baris 3 ada 0, 0, 1. Kemudian ada matriks transpose. Matriks transpose adalah ubahan dari matriks awal di mana unsur barisnya menjadi kolom dan unsur kolomnya menjadi baris. Untuk contohnya, 2 kali 2 ada A sama dengan baris pertama 7, 9, baris kedua 3, 5. Dan setelah ditranspose menjadi baris pertamanya 7 dan 3, baris keduanya 9 dan 5. Untuk ordo 3 kali 3, sebelum ditranspose B sama dengan baris 1, 4, 2, 6, baris 2, 8, 7, 3, baris 3, 1, 5, 9. Setelah ditranspose, B transpose menjadi baris 1, 4, 8, 1, baris 2, 2, 7, 5, dan baris 3-nya 6, 3, 9.
Lalu matriks simetris. Matriks simetris adalah suatu matriks yang bujur sangkarnya dikatakan simetris jika awalnya sama dengan matriks transposenya. Untuk A-nya sama dengan 2, baris 1, 2, min 5, 6, baris 2, 1, 3, 4, baris 3, 3, 7, 9. Dan setelah ditranspose tetap sama, menjadi baris pertama tetap 2, min 5, dan 6, baris kedua 1, 3, 4, dan baris ketiga 3, 7, 9. Untuk operasional matriks, operasi suatu bentuk matriks seperti penjumlahan, pengurangan, dan perkalian. Untuk penjumlahan dan pengurangan hanya bisa dilakukan pada matriks yang berordo sama. Untuk contoh operasional matriks pengurangan, A, baris satunya ada 5, 2, 9, dan baris keduanya ada min 3, 7, 6, dikurang B-nya 2, 4, 7, baris keduanya min 2, 3, 4. Sama dengan untuk C-nya, hasil pengurangan dari A dan B. 5 untuk baris 1 kolom 1, 5 dikurang 2 sama dengan 3. Untuk baris 1 kolom 2, 2 dikurang 4, hasilnya adalah min 2. Kemudian baris 1 kolom 3 adalah 9 dikurangi dengan 7, hasilnya adalah 2. Dan untuk baris 2 kolom 1 yaitu min 3 dikurangi dengan min 2, hasilnya min 5. Baris 2 kolom 2, 7 dikurangi dengan 3, hasilnya adalah 4. Untuk baris 2 kolom 3, hasil 6 dikurangi dengan 4, hasilnya adalah 2. Jadi untuk hasil operasional matriks pengurangan A dan B nilainya 3, min 2, 2 untuk baris pertama, dan untuk baris keduanya min 5, 4, 2. Untuk contoh soal operasional matriks perkalian, A-nya di baris pertama ada 2, 5, 3, baris keduanya min 2, 1, 7, dikalikan dengan B, baris pertamanya 3, 7, 2, 1, baris kedua 2, 4, 3, 3, baris ketiganya 5, 1, 5, 2. Yang pertama untuk baris 1 kolom 1 terlebih dahulu kita kalikan. 2 dikalikan dengan 3 ditambah 5 dikalikan dengan 2 ditambah 3 dikalikan dengan 5. Untuk kolom 1 baris 2-nya 2 dikalikan dengan 7, 5 dikalikan dengan 4, 3 dikalikan dengan 1. Untuk baris 1 kolom 3-nya 2 dikalikan dengan 2, 5 dikalikan dengan 3, dan 3 dikalikan dengan 5. Untuk baris 1 kolom 4, 2 dikalikan dengan 1, 5 dikalikan dengan 3, 3 dikalikan dengan 2. Untuk kolom 2 baris 1, kita kalikan min 2 dikali 3 ditambah 1 dikali 2 ditambah 7 dikali 5. Kemudian baris 2 kolom 2, min 2 dikali 7, 1 dikali 4, 7 dikali 1. Untuk baris 2 kolom 3, min 2 dikalikan 2, 1 dikali 3, dan 7 dikali 5. Yang kemudian baris 2 kolom 4,
min 2 kali 1 ditambah 1 kali 3 ditambah 7 kali 2. Seperti ini. Dan sudah seperti ini kita hasilkan untuk baris 1 kolom 1 hasilnya 2 kali 3 6, 5 kali 2 10, 3 kali 5 15. Baris 1 kolom 2 2 kali 7 14, 5 kali 4 20 dan 3 kali 1 sama dengan 3. Untuk baris 1 kolom 3 2 dikali 2 4, 5 dikali 3 15, 3 dikali 5 15. Dan baris 1 kolom 4-nya 2 dikali 1 2 ditambah 5 kali 3 15 ditambah 3 kali 2 6. Baris 2 kolom 1 min 2 dikali 3 min 6 ditambah 1 kali 2 2 ditambah 7 kali 5 35. Baris 2 kolom 2 min 7 dikali 7 4 minus 14 ditambah 1 kali 4 4 ditambah 7 kali 1 sama dengan 7. Untuk baris 2 kolom 3, minus 2 dikalikan 2 sama dengan minus 4, ditambah 1 kali 3 sama dengan 3, ditambah 7 kali 5 sama dengan 35. Untuk baris 2 kolom 4, minus 2 dikalikan dengan 1 sama dengan min 2, ditambah 1 kali 3, 3, ditambah 7 kali 2 sama dengan 14. Untuk hasilnya, baris 1 kolom 1 hasilnya 31, baris 1 kolom 2 hasilnya 37, baris 1 kolom 3 hasilnya 34, baris 1 kolom 4 hasilnya 23, baris 2 kolom 1 hasilnya 31, baris 2 kolom 2 hasilnya min 3, baris 2 kolom 3 hasilnya 34, dan baris 2 kolom 4 hasilnya 15. Ini adalah hasil untuk operasional perkalian matriks. Untuk determinan matriks, contoh ordo 2 kali 2. Determinan matriks 2 kali 2 adalah selisih antara hasil perkalian diagonal utama dengan hasil perkalian diagonal bantu. Contohnya di baris pertama ada 8 dan 3, di baris kedua ada 9 dan 3. Contohnya kita kalikan silang, 8 dikalikan dengan 3 dan 3 dikalikan dengan 9. Hasilnya adalah hasilnya diselisihkan. 8 kali 3 24 dikurang 3 kali 9 27 sama dengan 24 dikurang 27 sama dengan minus 3. Untuk determinan matriks ordo 3 kali 3 terdapat soal baris pertamanya 5 min 2 1 1 3 min 1 4 0 dan 3. Untuk perkalian 3 kali 3 kita akan tambahkan di luar kurung baris untuk kolom pertama dan kolom keduanya. Kita tambahkan 5 min 2 1 3 4 0. Cara menghitungnya kita hitungin dari atas ke bawah, ini ditambah dan ini untuk yang dikurang. A-nya 5 kali 3 kali 3 ditambah min 2 kali min 1 kali 4 ditambah lagi 1 kali 1 min dikali 0, kemudian dikurangkan 1 kali 3 kali 4 dikurang 5 kali min 1 kali 0 dikurang min 2 kali 1 kali 3. Hasilnya sama dengan 45 ditambah 8 ditambah 0 dikurang 12 dikurang 0 dikurang min 6. 45 ditambah 8 sama dengan 45 tambah 8 tambah 0 min 12 min 0 tambah 6. Karena min ketemu min adalah plus, jadi ditambah 6 sama dengan 45. Kemudian untuk metode Laplace dan kofaktor. Setelah kita cari perkaliannya, hasil dari perkaliannya A sama dengan min 12, lalu kita tentukan M-nya baris 1 kolom 1. Kenapa bisa 3 min 2 2 dan min 1? Karena baris 1 dan kolom 1-nya ditutup. Jadi ini dan ini ini dan ini ditutup, hasilnya tersisa 3
min 2, 2, dan min 1. Nih. Kemudian min 3 kita kalikan 3 kali min 1 min 2 kali 2. Hasilnya min 3 dikurang min 4 sama dengan 1. Untuk kofaktor baris 1 kolom 1-nya min 1 pangkat 2. Kenapa min 1? Karena rumusnya. Dan kenapa pangkat 2? Karena 1 ditambah 1 sama dengan 2 dikalikan 1. Hasil dari metode Laplace-nya sama dengan 1. Untuk baris 1 kolom 2 min 5 min 2 2 min 1. Hasilnya sama dengan min 5 kali min 1 5 min 2 kali 2 min 4 sama dengan 9. Kofaktornya min 1 pangkat 3. Kenapa di sini 3? Karena 1 ditambah 2 sama dengan 3. Min 1 pangkat 3 dikali 9 sama dengan min 9. Untuk baris 1 kolom 3 min 5 3 2 2 sama dengan min 5 kali 2 min 10 3 kali 2 6. Jadi min 10 dikurangi 6 sama dengan min 16. K13 sama dengan min 1 pangkat 4. Kenapa di sini pangkat 4? Karena baris 1 kolom 3. 1 ditambah 3 sama dengan 4. Min 1 pangkat 4 dikalikan dengan min 16 sama dengan min 16. Baris 2 kolom 1. 0, 1, 2, min 1. 0 kali min 1, 0, 1 dikalikan 2, 2. Jadi 0 dikurang 2 sama dengan minus 2. Untuk K21-nya sama dengan min 1 pangkat 3 dikali min 2 sama dengan 2. Baris 2 kolom 2, 4, 1, 2, min 1. Min 4 dikalikan min 1 min 4, 1 dikalikan 2, 2. Jadi min 4 dikurang 2 sama dengan min 6. K22 sama dengan min 1 pangkat 4 dikalikan dengan min 6 sama dengan min 6. Untuk baris 2 kolom 3-nya 4 dikalikan 2 8, 0 dikali 2 0. 0 dikali 2 sama dengan 0. Jadi 8 dikurang 0 sama dengan 8. Untuk baris kofaktor baris 2 kolom 3-nya min 1 pangkat 5. Kenapa 5? 2 ditambah 3. Jadi min 1 pangkat 5 dikali 8 sama dengan min 8. Baris 3 kolom 1 sama dengan 0 dikalikan min 2 0, 1 dikali 3 3 sama dengan min 3. Kofaktor baris 3 kolom 1 min 1 pangkat 4 dikali min 3 sama dengan min 3. Untuk baris 3 kolom 2 4 1 min 5 min 2. Min 4 dikalikan min 2 min 8, 1 dikurang 1 dikali min 5 sama dengan min 5 sama dengan min 3. Min 8 jadinya karena min ketemu dengan min plus hasil min 8 ditambah 5 sama dengan min 3. Untuk K3 baris 3 kolom 2-nya min 1 pangkat 5 dikali min 3 sama dengan 3. Baris 3 kolom 3 sama dengan 4 0 min 5 3. 4 dikali 3 12, 0 dikali min 5 sama dengan 0. Untuk hasil dari 12 dikurang 0 sama dengan 12. K33 min 1 pangkat 6, 6-nya dari 3 ditambah 3. Min 1 pangkat 6 dikali 12 sama dengan 12. Kemudian matriks baris I kolom J. Baris hasilnya, hasil dari kofaktornya kita masukkan ke sini. Untuk kofaktor baris 1 kolom 1 1, baris 1 kolom 2 min 9, baris 1 kolom 3 min 16, baris 2 kolom 1 2, baris 2 kolom 2 min 6, baris 2 kolom 3 min 8, baris 3 kolom 3 min 3, baris 3 kolom 2 3, baris 3 kolom baris
3 kolom 1 min 3, baris 3 kolom 2 3, baris 3 kolom 3 12. Baris 1 kali 4. Kenapa 1 kali 4? Karena setelah kofaktornya ini 1 dan soal awalnya adalah 4. Jadi dikalikan yang setelah di kofaktor dan yang awal. 1 dikali 4 ditambah min 9 kali 0 tambah min 16 kali 1 sama dengan min 12. Baris 2 nya 2 dikali min 5 ditambah min 6 dikali 3 ditambah min 8 dikali min 2 sama dengan min 12. Untuk baris ketiganya min 3 dikali 2 ditambah 3 dikali 2 ditambah 12 dikali min 1 sama dengan min 12. Untuk inverse-nya A pangkat min 1 sama dengan A per A. A inverse-nya 1, 2, min 3. Baris 2, min 9, min 6, 3. Min 16, min 8, 12. Dibagi min 12. Dari sini ya. Untuk A transpose-nya menjadi baris 1 per min 12, 2 min 2 min 2 per min 12, min 3 per min 12, min 9 per min 12, min 6 per min 12, 3 per min 12, min 16 per min 12, min 8 per min 12, dan 12 per min 12. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Latifah Rohaini. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang penerapan matriks dalam ekonomi, yaitu aplikasi matriks. Aplikasi matriks adalah sekumpulan bilangan yang disusun berdasarkan baris dan kolom serta ditempatkan di dalam tanda kurung. Rumus aplikasi matriks yaitu TC sama dengan Q kali C. Berikutnya TR sama dengan P kali Q. Berikutnya V sama dengan TR dikurang TC. Keterangannya yaitu P adalah harga penjualan, Q adalah jumlah penjualan, C adalah biaya total, V adalah pendapatan atau keuntungan, TC adalah total biaya, TR adalah total pendapatan. Berikutnya yaitu ada contoh soal matriks dalam ekonomi. Soalnya yaitu penyalur minuman mineral mencatat penjualan per minggu untuk 3 jenis ukuran, yaitu ukuran A sama dengan 1500 mili, ukuran B sama dengan 1000 mili, dan ukuran C sama dengan 600 mili. Di 3 tempat yang berbeda atau toko pengecer, biaya produksi setiap jenis produk yaitu toko A sama dengan 2300, toko B sama dengan 2000, dan toko C sama dengan 1700. Jumlah minuman yang terjual pada setiap tempat seperti berikut. Jumlah penjualan setiap toko. Toko X A-nya yaitu 150, B-nya 400, C-nya 250. Toko Y A-nya yaitu 200, B-nya 300, C-nya 350. Toko Z A-nya yaitu 180, B-nya 100, C-nya 120. Selanjutnya ada harga eceran setiap toko. Toko X A-nya yaitu 3.500, B-nya 3.000, C-nya 2.400. Toko Y A-nya yaitu 3.700, B-nya 3.200, C-nya 2.600. Toko Z A-nya 4.000, B-nya 3.300, C-nya 2.800. Gunakan matriks perkalian untuk menghitung A. Biaya total per minggu setiap toko, B. Penerimaan total per minggu setiap toko, C. Keuntungan total per minggu setiap toko. Selanjutnya penyelesaian yang pertama yaitu jumlah minuman yang terjual dari setiap toko atau Q dan biaya produksi atau RP. Q-nya sama dengan baris yang pertama ada 150, 400, 250. Baris yang kedua ada 200, 300, dan 350.
Baris yang ketiga ada 180, 100, dan 120. C-nya yaitu sama dengan 2.300, 2.000, dan 1.700. Kita akan mencari A-nya. A, biaya total per minggu setiap toko, yaitu rumusnya TC sama dengan Q kali C. TC sama dengan baris pertama ada 150, 400, 250. Baris kedua ada 200, 300, 350. Baris ketiga ada 180, 100, dan 120 dikali 2.300, 2.000, dan 1.700. Ini kita akan kali silang, yaitu 150 dikali 2.300, 400 dikali 2.000, dan 250 dikali 1.700. Hasilnya ditambah dan ketemu hasilnya yaitu 1.570.000. Selanjutnya baris yang kedua 200 kali 2.300, 300 kali 2.000, dan 350 dikali 1.700. Semua hasilnya ditambah dan hasilnya yaitu 1.655.000. Baris yang ketiga yaitu 180, 100, dan 120. Jadi 180 dikali 2.300, 100 dikali 2.000, dan 120 dikali 1.700. Hasilnya semua ditambah dan hasilnya yaitu 818.000. Jadi biaya total setiap toko, yaitu toko X sejumlah 1.570.000, toko Y sejumlah 1.655.000, dan toko Z sejumlah 818.000. Selanjutnya penyelesaian yang kedua, yaitu harga penjualan minuman di setiap toko atau P. P sama dengan baris pertama ada 3.500, 3.000, dan 2.400. Baris kedua ada 3.700, 3.200, dan 2.600. Baris ketiga ada 4.000, 3.300, dan 2.800. Pangkat T sama dengan baris pertama ada 3.500, 3.700, dan 4.000. Baris kedua ada 3.000, 3.200, dan 3.300. Baris ketiga ada 2.400, 2.600, dan 2.800. Jadi ini tuh yang awalnya turun kita ubah jadi ke samping. Rumusnya yaitu TR sama dengan P kali Q. TR sama dengan baris pertama ada 150, 400, dan 250. Baris kedua ada 200, 300, dan 350. Baris ketiga ada 180, 100, dan 120. Dan kita masukkan lagi baris pertama ada 3.500, 3.700, dan 4.000. Baris kedua ada 3.000, 3.200, dan 3.300. Baris ketiga ada 2.400, 2.600, dan 2.800. Selanjutnya penyelesaian yang ketiga, yaitu kita cari B-nya, penerimaan total per minggu setiap toko, dengan rumus TR sama dengan P kali Q. Total penerimaan toko X. Kita akan mencari total penerimaan toko X terlebih dahulu. TR X sama dengan 150, 400, dan 250. Jadi 150 dikali 3.500, 400 dikali 3.000, dan 250 dikali 2.400. Semuanya hasilnya ditambah dan dapat sejumlah 2.325.000. Selanjutnya kita menghitung total penerimaan toko Y, yaitu TRY sama dengan 200, 300, dan 350. Jadi 200 dikali 3.700, 300 dikali 3.200, dan 350 dikali 2.600. Semua hasilnya ditambah
dan jumlahnya yaitu 2.610.000. Selanjutnya kita mencari total penerimaan toko Z yaitu TRZ sama dengan 180, 100, dan 120. Jadi 180 dikali 4.000, 100 dikali 3.300, dan 120 dikali 2.800. Semua hasilnya ditambah dan jumlahnya yaitu 1.386.000. Penyelesaian yang keempat yaitu kita akan menghitung C yaitu keuntungan total per minggu setiap toko dengan rumusnya yaitu V sama dengan TR dikurang TC. Di sini ada penerimaan, biaya total, dan keuntungan. Jadi V sama dengan penerimaan dikurang biaya total sama dengan hasilnya yaitu keuntungan. Baris pertama yaitu 2.325.000 dikurang 1.570.000. Hasilnya yaitu 755.000. Baris kedua ada 2.610.000 dikurang 1.655.000. Hasilnya yaitu 955.000. Selanjutnya baris ketiga ada 1.386.000 dikurang 818.000 dan hasilnya yaitu 568.000. Jadi keuntungan total per minggu setiap toko yaitu toko X mendapat keuntungan total per minggunya yaitu sejumlah 755.000. Selanjutnya toko Y dapat keuntungan total per minggunya yaitu sejumlah 955.000. Dan yang terakhir toko Z mendapat keuntungan total per minggunya yaitu sejumlah 568.000. Sekian penjelasan materi tentang matriks dalam ekonomi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-temanku semuanya, perkenalkan nama saya Florencia Luciana dan saya akan melanjutkan materi penerapan matematika ekonomi yang kedua yaitu diferensial. Dan langsung saja kita masuk ke materi dasarnya. Apa itu diferensial? Diferensial dapat diartikan sebagai tingkat perubahan suatu fungsi atas adanya perubahan variabel bebas dari fungsi tersebut. Diferensial dengan bahasa sederhananya yaitu turunan. Rumus dasar dari diferensial sebagai berikut. Jika Y sama dengan fungsi X atau fx, maka diferensial atau turunannya adalah dy sama dengan f aksen X dx. Lanjut, kita masuk ke rumus diferensial pada fungsi aljabar. Yang pertama itu ada konstanta dengan rumus Y sama dengan C. Didiferensialkan menjadi Y aksen sama dengan 0. Seperti contoh ada soal Y sama dengan 8. Maka Y aksennya itu 0. Nah, jika ada nemu soal dengan angka puluhan, ribuan, seperti 100, 500, atau sampai 100.000, jika angkanya konstan, maka hasil diferensialnya tetap 0. Tidak dapat dirubah lagi. Lanjut, yang kedua itu adalah pangkat. Rumusnya, Y sama dengan X pangkat N, didiferensialkan menjadi Y aksen sama dengan N kali X pangkat N min 1. Seperti contoh, dapat soal Y sama dengan X pangkat 3. Maka diferensialnya ialah Y aksen sama dengan pangkat 3-nya diturunkan. Menjadi 3 kali X pangkat 3 min 1. Jadi pangkatnya tetap dikurangin 1 ya. Jadi hasil dari Y aksennya sama dengan 3X pangkat 2. Lanjut, rumus ketiga ada variabel. Yaitu jika Y sama dengan AX, maka Y aksennya sama dengan A. Berarti X-nya hilang kan? Seperti contoh, dapat soal Y sama dengan 4X. Maka Y aksennya itu sama dengan 4. Jadi X-nya itu dihilangkan. Kayak X-nya itu di pangkat 0 guys. Jadi tetap hilang. Lanjut, rumus keempat ada konstanta X variabel. Jadi ada gabungan dari konstanta dan variabel. Dengan rumus Y sama dengan AX pangkat N. Diferensialnya yaitu Y aksen sama dengan A kali N X di pangkat N min 1. Contohnya ada soal di bawah ini yaitu Y sama dengan 2X pangkat 3.
maka diferensialnya ialah Y aksen sama dengan 2 dikali pangkat 3-nya diturunkan, jadi dikali 3 X pangkat 3 min 1. Jadi hasil dari Y aksennya yaitu 6X pangkat 2. Lalu ada rumus yang terakhir yaitu tentang penjumlahan dan pengurangan. Dengan rumus diferensialnya, Y sama dengan Fx dikurang atau ditambah Gx didiferensialkan menjadi Y aksen sama dengan F aksen X ditambah atau dikurang G sama dengan G aksen X. Jadi setiap fungsi F sama G-nya itu diturunkan ya, atau didiferensialkan. Seperti contoh dapat soal Y sama dengan X pangkat 3 min 5X. Maka Y aksennya sama dengan diferensial dari X pangkat 3 itu 3X pangkat 2. Hasilnya itu dari pangkat 3-nya diturunkan, jadi 3X pangkat 3 min 1. Jadi hasilnya 3X pangkat 2. Min 5X-nya diturunkan menjadi 5. Karena dia merupakan angka variabel, jadi X-nya tuh di pangkat 0, jadi dihilangkan. Seperti contoh rumus diferensial pada fungsi aljabar. Lanjut, penerapan diferensial dalam ekonomi. Aplikasi diferensial dalam ilmu ekonomi sangat penting dan diperlukan untuk menganalisis. Yang pertama itu ada elastisitas permintaan dengan simbol ED. Yang kedua ada elastisitas penawaran dengan simbol ES. Yang ketiga ada elastisitas produksi dengan simbol EP. Yang terakhir ada fungsi biaya. Ada biaya tetap, marginal, dan lain-lain. Nah, dalam keempat aplikasi diferensial akan saya jelaskan secara satu persatu ya. Mari kita mulai dengan elastisitas permintaan. Baik, elastisitas permintaan dalam konsep matematis untuk menghitung dan mengukur respon dari jumlah barang yang diminta terhadap perubahan harga. Dalam ilmu ekonomi seperti berbisnis atau berwirausaha kecil-kecilan ini, elastisitas permintaan itu sangat penting karena kita pasti akan tahu jumlah permintaan barang yang biasa akan kita jual itu elastis atau tidaknya. Nah, rumus elastisitas permintaan itu dengan simbol ED yaitu Q aksen D dikali P dibagi QD. Nah, simbol Q aksen D ini merupakan turunan pertama fungsi permintaan terhadap harga. Simbol P merupakan harga dari barang tersebut. Simbol QD merupakan jumlah permintaan dari barang yang kita jual. Nah, selain itu ada kriteria elastisitas. Ada 5 kriteria. Nah, jika ED lebih dari 1, hasilnya elastis. Nah, jika ED-nya lebih kecil dari 1, hasilnya inelastis. Nah, jika ED-nya sama dengan 1, artinya uniter. Nah, jika ED-nya sama dengan tak terhingga, itu artinya elastis sempurna. Nah, jika ED sama dengan 0, artinya inelastis sempurna. Sekarang kita masuk contoh soal penerapan elastisitas permintaan dalam diferensial. Dengan soal seperti ini. Permintaan minyak goreng dalam suatu fungsi persamaan QD sama dengan 500 min 0,25 pangkat 2 P pangkat 2. Mari kita masuk ke contoh soal penerapan elastisitas permintaan. Dengan soal seperti ini. Permintaan minyak goreng dalam suatu fungsi persamaan QD sama dengan 500 min 0,25 P pangkat 2. Jika tingkat harga P sama dengan 50, maka berapakah elastisitas permintaan atau ED pada minyak goreng tersebut? Oke. Yang pertama kita hitung dulu turunan dari fungsi QD-nya. Baik, kan QD-nya 500 min 0,25 P pangkat 2. Berarti Q aksen D-nya sama dengan turunan dari 500 itu 0, karena 500 itu angka konstan ya. Jadi mau berapapun itu hasilnya tetap 0. Jadi kita tahu saat tulis 0-nya, kita hitung turunan dari min 0,25 P pangkat 2. Jadinya pangkat 2-nya diturunkan,
2 dikali min 0,25 P pangkat 2 min 1. Jadi hasil dari Q aksen D-nya min 0,5 P. Nah, P pangkat 2 min 1-nya kan hasilnya P pangkat 1. Jadi tetap ditulis P-nya saja, tidak perlu di pangkat 1 ya, karena sama saja. Lanjut, kita setelah hitung turunan dari QD-nya, kita substitusikan dari harga P-nya. Harga P-nya itu kan 50. Kita hitung substitusi dari Q aksen D-nya, yaitu min 0,5 P-nya dikali 50. Jadi hasilnya min 25. Nah, setelah itu kita hitung juga fungsi QD-nya buat nanti hitung nanti elastisitasnya di akhir. Jadi fungsi QD-nya yang tadi itu kan 500 min 0,25 P pangkat 2. Nah, P-nya kita masukin 50-nya. Jadi 500 dikurang 0,25 dikali 50 pangkat 2. Di bawahnya 500 dikurang 0,25 dikali hasil dari 50 kuadrat itu 2500. Selanjutnya 500 dikurang 625. Hasil dari 0,25 dikali 2500 ya. Lalu dikurangkan menjadi hasil akhirnya itu min 125. Lalu terakhir kita hitung elastisitas permintaan dari minyak goreng. Rumusnya itu ED sama dengan Q aksen D dikali P dibagi QD. Nah, hasil substitusi dari harga P-nya tadi itu kita masukin angkanya ke dalam rumus ya, yaitu min 25 dikali 50 dibagi min 125. Lalu selanjutnya hasil dari min 25 dikali 50 yaitu min 1250 dibagi min 125. Jadi hasil akhirnya itu adalah 10. Elastisitas permintaan minyak gorengnya itu 10 ya. Yang artinya itu elastis karena dia ED-nya itu lebih dari 1. Itulah contoh soal elastisitas permintaan. Lanjut, aplikasi diferensial yang kedua itu ada elastisitas penawaran. Cara menghitung dan mengukur responnya itu sama seperti elastisitas permintaan, cuman bedanya itu dia menghitung barang yang ditawarkan oleh penjual itu sendiri ya. Rumusnya sih juga sama, bedanya di simbolnya saja, yaitu dengan rumus ES sama dengan Q aksen S dikali P dibagi QS. Nah, ES-nya itu simbol dari elastisitas penawaran, Q aksen S-nya itu artinya turunan pertama fungsi penawaran terhadap harga, simbol P-nya sama dengan harga, sama seperti yang di elastisitas permintaan, dan QS-nya itu jumlah penawaran barang. Lalu kriteria elastisitas itu sama seperti elastisitas permintaan. Jadi lanjut, saya akan memberikan contoh soal elastisitas penawaran, yaitu dengan soalnya seperti ini. Fungsi penawaran dalam suatu bahan pokok yaitu beras ditunjukkan oleh persamaan QS sama dengan 4P pangkat 2 plus 12P min 240. Jika tingkat harga P sama dengan 40, maka berapakah elastisitas penawaran atau ES-nya? Baik, cara penyelesaiannya seperti yang contoh soal yang tadi, kita hitung dulu turunan dari QS-nya, fungsi QS-nya, yaitu Q aksen S-nya sama dengan turunan dari 4P pangkat 2, 2-nya diturunkan menjadi 2 kali 4P pangkat 2 min 1, plus turunan dari 12P-nya itu 12P pangkat 1 min 1, lalu min 240-nya itu diturunkan menjadi 0 karena dia itu angkanya konstan. Jadi jika 0 itu tidak perlu ditulis, maka hasil dari Q aksen S-nya itu sama dengan 8P plus 12. Nah, setelah kita hitung turunan dari fungsi QS-nya, lanjut kita substitusikannya dengan harga P-nya yaitu 40. Kita hitung dulu dari turunan Q aksen S-nya, yaitu kita masukin harga P-nya menjadi 8 dikali 40 plus 12
Lalu selanjutnya hasil dari 8 kali 40 yaitu 320 ditambah 12, hasil akhirnya itu 332. Setelah itu kita hitung juga substitusi dari fungsi QS-nya, fungsi awalnya yaitu 4 dikali 40 pangkat 2 ditambah 12 dikali 40 min 240. Selanjutnya 4 dikali 40 pangkat 2 hasilnya 6400 ditambah hasil dari 12 kali 40 yaitu 480 dikurangi 240. Hasil akhirnya itu 6640. Setelah kita hitung substitusinya, lalu yang terakhir kita hitung elastisitas penawaran dari beras dengan rumus ES sama dengan Q aksen S dikali P dibagi QS. Kita masukin hasil substitusinya ke dalam rumus, yaitu 332 dikali 40 dibagi 6640. Selanjutnya hasil dari perkaliannya itu 13.280 dibagi 6.640. Jadi hasil akhir dari elastisitas penawarannya atau ES yaitu 2. Nah, 2 itu disebut elastis ya, karena ES-nya itu lebih dari 1. Ya. Seperti inilah contoh dari elastisitas penawaran. Yaitu sama cara menghitungnya dengan elastisitas permintaan. Dari cara rumusnya itu hampir sama, cuman yang membedakan itu hanya penulisan simbol dan bentuk soalnya saja. Lanjut, aplikasi diferensial yang ketiga itu ada elastisitas produksi. Nah, sebelumnya elastisitas permintaan dan penawarannya itu kan menghitung jumlah barang ya, setiap barang yang jual atau dibeli gitu kan. Nah, bedanya kalau dengan elastisitas produksi ini kita mengukur perubahan persentase output akibat perubahan persentase input tunggal dalam suatu produksi. Jadi kita dalam melaksanakan produksi itu juga perlu dihitung elastisitas produksinya. Nah, rumus elastisitas produksinya itu dengan rumus simbol EP sama dengan Q aksen P dikali X dibagi QP. Dengan keterangannya, simbol EP-nya itu elastisitas produksi, simbol Q aksen P-nya itu turunan pertama fungsi produksi terhadap faktor produksi X. Nah, simbolnya X-nya itu faktor produksi. Bisa tenaga kerja, modal, bahan baku, dan lain-lain. Nah, simbol QP-nya itu jumlah output atau produksi. Namun kriteria elastisitas itu sama juga, ada 5, jadi tidak berubah ya, gitu. Lanjut, saya akan menjelaskan satu contoh soal elastisitas produksi dengan soal seperti ini. Sebuah usaha mebel menghasilkan fungsi produksi QP sama dengan 20 plus 4L. Nah, simbol L-nya itu jumlah tenaga kerja. Jika jumlah tenaga kerja atau L dipakai sebanyak 5 orang, maka berapa elastisitas produksinya? Nah, contoh soalnya ini adalah soal tentang menghitung elastisitas tenaga kerja, ya. Baik, cara penyelesaiannya itu, yang pertama, seperti biasa kita hitung turunan dari fungsi QP-nya, yaitu Q aksen P sama dengan turunan dari 20 yaitu 0, karena 20 itu angka konstan, jadi tidak perlu ditulis. Nah, turunan dari 4L-nya itu hasilnya 4, karena L itu angka variabel. Oke, jadi hasil dari Q aksen P-nya itu adalah 4. Setelah kita hitung turunan dari fungsi QP-nya, selanjutnya kita substitusikan dari jumlah tenaga kerjanya, yaitu dengan simbol L-nya itu sebanyak 5 orang ya. Yaitu kita masukin angka 5-nya, QP sama dengan 20 plus 4 dikali 5. Lalu selanjutnya 20 plus hasil perkaliannya itu 20. Lalu hasil akhirnya dijumlahkan menjadi 40. Jadi hasil substitusi dari fungsi QP-nya 40. Nah, kenapa kita tidak hitung Q aksen P-nya? Karena Q aksen P-nya itu udah nggak ada variabel P, nggak ada variabel L-nya, jadi kita tidak bisa hitung. Jadi dibiarkan saja. Lalu
Yang terakhir, kita mulai hitung elastisitas produksi tenaga kerja dengan rumus EP sama dengan Q aksen P dikali L dibagi QP. Lalu kita masukin angkanya itu menjadi 4 Oke, dikali 5 dibagi 40. Lalu selanjutnya hasil perkaliannya yaitu 20 dibagi 40. Hasilnya yaitu 0,5. Jadi elastisitas produksi tenaga kerja yaitu 0,5, yaitu yang disebut inelastis. Karena EP-nya itu lebih kecil dari 1. Tuh. Itulah contoh soal dari elastisitas produksi. Baik, selanjutnya aplikasi diferensial yang keempat atau terakhir ada fungsi biaya. Nah, secara matematis, fungsi biaya secara diferensial itu digunakan untuk mencari titik minimum biaya total atau biaya marginal dan mengonfirmasi titik tersebut dengan turunan kedua. Fungsi biaya menunjukkan hubungan antara jumlah output dengan biaya produksi. Simbol dari fungsi biaya itu C. Bentuk umum dari fungsi biaya yaitu C sama dengan fungsi Q. Fungsi Q artinya fungsi total biaya. Dalam diferensial ini, jenis biaya yang sering diaplikasikan itu ialah biaya marginal. Jadi saya akan memfokuskan biaya marginal untuk penerapan fungsi biaya dalam diferensial. Biaya marginal itu sendiri adalah biaya tambahan akibat menaikkan satu unit produksi. Selain ada biaya marginal, juga ada MC minimum, yaitu untuk menentukan titik produksi secara efisien. Rumus dari biaya marginal dengan simbol MC, yaitu diferensial C dibagi diferensial Q. DC itu artinya turunan pertama dari fungsi biaya total C. Kalau diferensial Q atau DQ itu perubahan kecil dari jumlah output Q. Jadi simbol dari jumlah output itu Q. Lalu selain itu ada rumus MC minimum dengan rumus diferensial MC dibagi diferensial Q sama dengan 0. Jadi sama aja jika kalau menghitung MC minimum yaitu dari biaya marginal atau MC itu sendiri diturunkan lagi. Jadi atau bisa disimpulkan turunan sebanyak 2 kali. Lalu selanjutnya saya akan memberikan salah satu contoh soal penerapan fungsi biaya marginal dalam diferensial. Soalnya seperti ini. Dalam usaha sepatu memiliki fungsi biaya total C sama dengan 5Q pangkat 3 min 3Q pangkat 2 plus 18Q plus 30 dengan simbol Q dalam jumlah unit. Soalnya tentukan yang pertama hitung biaya marginal atau MC sebelum Q. Yang kedua hitung MC minimum atau Q. Yang ketiga biaya marginal MC saat Q. Yang keempat itu total biaya pada tingkat unit Q. Nah, cara penyelesaiannya itu soal pertama kita disuruh menghitung biaya marginal atau MC sebelum Q ya. Berarti caranya itu kita turunkan fungsi C-nya, yaitu dengan simbol MC sama dengan turunan dari fungsi 5Q pangkat 3 menjadi 3 kali 5Q pangkat 3 min 1. Min turunan dari 3Q pangkat 2 yaitu 2 kali 3Q pangkat 2 min 1. Plus turunan dari 18Q menjadi 18Q pangkat 1 min 1 plus turunan dari 30 yaitu menjadi 0. Jadi hasil akhir dari MC yaitu 15Q pangkat 2 min 6Q plus 18 yaitu merupakan hasil biaya marginalnya. Setelah kita menghitung biaya marginal, yang kedua kita menghitung MC minimum atau Q-nya. Nah, rumus dari MC minimum itu biaya marginalnya tuh diturunkan lagi. Jadi hasil dari biaya marginal yang tadi 15Q pangkat 2 min 6Q plus 8 dibagi DQ. DQ itu turunan ya, sama dengan 0. Hasil turunan dari 15Q pangkat 2 menjadi 2 kali 15Q
min hasil dari turunan 6Q min 6 plus hasil turunan dari 18 itu 0. Jadi tidak perlu ditulis, sama dengan 0. Lalu di bawahnya hasil dari 2 kali 15 itu 30Q min 6 sama dengan 0. Nah, cara menghitung Q-nya yaitu 30-nya dipindahkan ke samping, yaitu sama dengan 30 dibagi 6. Jadi hasil dari Q-nya itu 5 atau MC minimumnya itu. Nah, maka dapat diartikan titik produksi sepatu itu saat penambahan biaya paling kecil sebanyak 5 unit. Lah itulah cara hitung MC minimum atau cara mencari Q-nya. Q-nya itu kan titik produksi untuk menentukan produksinya lebih efisien ya. Jadi titik produksinya itu dengan biaya paling kecil itu sebanyak 5 unit sepatu. Lanjut, pada soal yang ketiga kita disuruh mencari biaya marginal saat Q. Nah, sebelumnya kan kita sudah ketemu nih, Q-nya itu kan 5 unit. Maka caranya itu substitusikanlah rumus biaya marginal yang tadi atau fungsi biaya marginal yang tadi itu dengan Q-nya. Kita masukin angka 5-nya ke dalam fungsi tersebut menjadi MC sama dengan 15Q pangkat 2 min 6Q plus 18. Nah, di bawahnya kita masukin angka 5-nya. 15 dikali 5 pangkat 2 min 6 kali 5 plus 18. Nah, di bawahnya hasil dari perkaliannya itu 15 dikali 25 min 30 plus 18. Selanjutnya di bawahnya hasil perkaliannya 375 min 30 plus 18. Hasil akhirnya itu 363. Maka dapat diartikan dalam produksi 5 unit sepatu akan menambah biaya sebesar 363 per unit dalam satuan biaya. Nah, itulah cara perhitungan dari biaya marginal saat produksi tingkat Q-nya atau jumlah unit sepatunya. Lalu yang terakhir kita menghitung total biaya pada tingkat Q. Nah, sama seperti contoh soal yang ketiga, cuma bedanya kita kan disuruh menghitung total biayanya. Maka kita pakai fungsi C-nya yaitu 5Q pangkat 3 min 3Q pangkat 2 plus 18Q plus 30. Nah, kita langsung saja masukkan angka 5-nya ke dalam fungsi C-nya itu. Jadi, di bawahnya 5 kali 5 pangkat 3 min 3 kali 5 pangkat 2 plus 18 kali 5 plus 30. Nah, hasil perkalian dari semuanya itu menjadi 625 min 75 plus 90 plus 30. Nah, hasil pengurangan dan penjumlahannya itu hasil akhirnya menjadi 670. Sudah ketemu nih, total biaya dalam produksi 5 unit sepatu sebesar 670 per unit dalam satuan biaya. Itulah cara menghitung total biaya saat tingkat Q atau jumlah unit dari suatu produksi ya. Nah, inilah contoh penerapan fungsi biaya marginal dalam diferensial. Sekian materi tentang diferensial yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih bagi yang sudah mendengarkan. Saya pamit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Mahnifa. Saya akan menjelaskan tentang materi integral tak tentu. Integral tak tentu adalah operasi matematika yang digunakan untuk mencari fungsi asal dari suatu fungsi turunan. Fungsi dasar dari integral tak tentu sebagai berikut. Rumusnya, integral f buka kurung x tutup kurung dx sama dengan f buka kurung x tutup kurung plus c, yaitu f buka kurung x tutup kurung sebagai fungsi yang diintegralkan, f buka kurung x tutup kurung sebagai fungsi asal, sehingga f pangkat 1 buka kurung x tutup kurung sama dengan f buka kurung x tutup kurung. C sebagai konstanta integral karena turunan suatu konstanta adalah 0. Jenis rumus integral tak tentu ada 4, yaitu yang pertama 1 fungsi konstan, 2 fungsi pangkat,
3 fungsi eksponensial, 4 fungsi logaritma. Yang pertama fungsi konstan. Rumusnya integral A dx sama dengan AX plus C, yaitu A sebagai konstanta, yang X sebagai variabel, C sebagai konstanta integrasi. Selanjutnya yang kedua, fungsi pangkat. Rumusnya integral X pangkat N dx sama dengan X pangkat N plus 1 per N plus 1 ditambah C. Bentuk umum jika koefisiennya ada integral AX pangkat N dx sama dengan A dikali X pangkat N plus 1 per N plus 1 ditambah C. Selanjutnya yang ketiga, fungsi eksponensial. Rumus fungsi eksponensial yaitu Y sama dengan A E pangkat X plus C bilangan konstan dy per dx sama dengan E pangkat X, dy sama dengan E pangkat X dx, Y sama dengan integral dy sama dengan integral E pangkat X dx integral E pangkat X dx sama dengan E pangkat X plus C. Selanjutnya yang keempat, fungsi logaritma. Rumusnya integral 1 per X dikali dx sama dengan ln X plus C. Selanjutnya, contoh soal fungsi pangkat. Soalnya integral X pangkat 5 dx sama dengan, jawabannya integral X pangkat N dx sama dengan X pangkat N plus 1 per N tambah 1 plus C sama dengan integral X pangkat 5 dx sama dengan X pangkat 6 per 6 plus C. Selanjutnya contoh soal fungsi konstan. Soalnya integral buka kurung min 5 tutup kurung dx. Penyelesaiannya integral min 5 dx sama dengan min 5x plus C. Selanjutnya contoh soal fungsi eksponensial. Soalnya integral 3e pangkat x dx. Penyelesaiannya integral 3e pangkat x dx sama dengan 3 integral e pangkat x dx sama dengan 3e pangkat x plus C. Selanjutnya contoh soal fungsi logaritma. Integral 3 ln x dx. Penyelesaiannya integral 3 ln x dx sama dengan 3 integral ln x dx sama dengan 3 buka kurung x ln x min x tutup kurung plus C sama dengan 3x ln x min 3x plus C. Selanjutnya saya akan membahas penerapan integral tak tentu dalam matematika ekonomi. Selanjutnya contoh pertama, diketahui biaya marginal MC sama dengan 5Q pangkat 3 min 20Q kuadrat plus 100. Tentukan persamaan biaya total dan biaya rata-ratanya. Penyelesaian soal pertama, biaya total sama dengan integral MC dq C sama dengan integral 5Q pangkat 3 min 20 kuadrat
plus 100 dikali DQ sama dengan 5/4 Q pangkat 4 min 20/3 Q pangkat 3 plus 100 Q tambah C. Biaya rata-rata sama dengan C per Q. AC sama dengan 5/4 Q pangkat 3 min 20/3 Q kuadrat plus 100 plus C per Q. Selanjutnya, penerapan integral tak tentu dalam matematika ekonomi soal kedua. Diketahui penerimaan marginal MR sama dengan 500 min 40 Q plus 20 kuadrat. Tentukan persamaan penerimaan total dan penerimaan rata-rata. Selanjutnya, penyelesaian soal nomor 2. Penerimaan total sama dengan integral MR dq R sama dengan integral 500 Q min 2 Q kuadrat plus 20/3 Q pangkat 3. Penerimaan rata-rata sama dengan R per Q AR sama dengan buka kurung 500 min 20 Q kuadrat plus 20/3 Q kuadrat tutup kurung sama dengan 500 min 20 kuadrat plus 20/3 Q kuadrat. Terima kasih. Halo semuanya, nama aku Dania Dita Ramadhani. Kali ini aku akan membahas bagian keempat, atau materi yang keempat, yaitu integral tertentu. Integral tertentu adalah integral yang memiliki batas atas dan juga batas bawah. Biasanya tuh digunakan untuk menghitung nilai numerik dari fungsi dalam interval tertentu. Rumus dasar dari integral tertentu sendiri itu yaitu integral batas atas dan juga batas bawah fx dikali dx sama dengan fb dikurang fa. Simbol dari integral itu kayak begini, kemudian ada batas atas dan juga batas bawah, lalu fx-nya itu adalah fungsi yang diintegralkan, lalu dikali dx yang merupakan sebuah tanda bahwa yang dihitung atau dijumlahkan itu berdasarkan variabel x. Jadi karena di sini rumusnya itu kan fx fungsi x, variabelnya x, maka nanti dia akan dikali sama dx. Lalu di sini sama dengan fb sama fa. Fb itu dari keterangannya sih kayak hasil integral atau hasil turunan dari fx. Nah, buat dapetin ini, ngejar ini, sebenarnya tuh harus ngejain integral tak tentu terlebih dahulu. Cara pengerjaan integral tertentu, yang pertama tuh harus menentukan integral tak tentu dan fungsi yang diberikan. Setelah itu, hasil dari integral tak tentu bakal digunain untuk menghitung nilai fungsi pada batas atas dan batas bawah atau integral tertentu. Ini rumus integral tertentu pada saat pengerjaan integral tertentu, yaitu integral batas atas sama batas bawah terus x pangkat n dikali dx sama dengan kurung si kebuka x pangkat n tambah 1 dibagi n tambah 1 kurung si itu batas atas dan juga batas bawah. Syarat dari n-nya itu angkanya nggak boleh minus 1, karena kalau misalnya angkanya nih n-nya itu minus 1, dia tuh nggak pakai integral tertentu yang biasa, dia tuh pakai yang khusus yaitu integral logaritma. Kan selebihnya kan minus 1 nih nggak boleh, tapi angka-angka yang lain itu boleh, bisa minus, boleh positif kayak ini. Nah, ini kan x pangkat n, yang dimana nih dia sama aja kayak x yang fungsi yang diintegralkan, lalu n nya itu pangkat, dia pakai
memasuki bilangan real. Misalnya nih kayak n-nya itu 2, berarti x pangkat 2. Kalau n-nya itu 3, berarti x pangkat 3. Ini kan rumus asli dari integral tak tentu. Nah, perbedaannya itu dari yang integral tertentu ya, integral tak tentu pada saat pengerjaan integral tertentu itu adalah kalau di tertentu itu dia nggak perlu pakai C atau konstanta integrasi, nggak perlu digunain di integral tertentu. Nah, rumus ini juga dipakai untuk mencari f kapital X yang merupakan hasil dari integral tak tentu atau fx. Lanjut ke contoh soalnya. Contoh soalnya itu integral batas atasnya itu 4, batas bawahnya itu 1, kemudian 3x pangkat 2 dikali dx. Tentukan integral tertentu berikut dengan menggunakan batas atas dan batas bawah yang diberikan. Penyelesaiannya itu langsung kita masukin rumus yang integral tak tentu terlebih dahulu, yaitu yang ini x pangkat n tambah 1 dibagi n tambah 1, cuman di sini kita nggak pakai C, langsung masukin 3x pangkat 2 ditambah 1 dibagi 2 ditambah 1. Jadi masih ada rumus itu batas atasnya 4, batas bawahnya itu 1. Fungsinya itu buat kayak hasil dari ini bakal dimasukin angka-angka ini kayak gitu. 3x pangkat 2 tambah 1 dibagi 2 tambah 1 hasilnya 3x pangkat 3 dibagi 3, 3 bagi 3 sisa x pangkat 3. Nah, setelah ketemu hasil fx atau hasilnya apa ya, f kapital X. Nah, ini nih kita harus cari kayak misal x-nya ini angkanya 4 dan juga x-nya itu dia angkanya 1. Dia tuh harus dicari bilangannya kayak gini. Pas dari diajarin atau bentuk dari FB dikurang FA. Langsung dimasukin. Ini kan batas atas dulu. Berarti 4 pangkat 3 hasilnya 64. Kemudian ini pakai batas bawah yaitu 1. 1 pangkat 3 hasilnya tetap 1. Setelah itu dikurangin 64 dikurang 1 hasilnya 63. Ini bentuk contoh soal yang dimana dia satu suku. Contoh soal yang lain ini dia dalam bentuk lebih dari satu suku. Di sini kan dia soalnya ini 3 suku, ada 3x pangkat 2 ditambah 2x kan yang suku kedua, terus minus 5 itu dia suku ketiga. Oke. Penyelesaiannya itu kita harus kayak masukin rumus integral tak tentunya itu di satu suku kan dia pakai yang ini kan satu suku doang kan, karena di sini ada 3 suku, jadi dikerjain masing-masing kayak 3x pangkat 2 ditambah 1 per 2 tambah 1, terus habis itu dia bakal ditambah 2x pangkat 1 tambah 1 dibagi 1 tambah 1 terus dikurang 5x pangkat 0 tambah 1 per 0 tambah 1. Nah, dari sini pasti bakal nimbulin pertanyaan, kenapa sih kan di sini 5-nya itu nggak ada x ya? Kok pas di sini tuh pengerjaannya ada 5, ada di sini 5-nya ada x gitu. Karena di sini kan soalnya itu 3x pangkat 2 tambah 2x kurang 5 ini dikali dx kan. Kalau misalnya dikali dx kan berarti dihitung berdasarkan adanya variabel x. Nah, jadi kita umpamainnya itu 5-nya tuh punya x, tapi x-nya itu pangkat 0. X pangkat 0 itu kan sama aja kayak dia habis dong x-nya, nggak ada x-nya. Jadi karena dia istilahnya nggak ditulis, karena ini dikali dx jadinya x pangkat 0. Kemudian nanti dia ditambah 1 per 0 tambah 1 kan. N is 0. 0 tambah 1 hasilnya 1, ini juga hasilnya 1, berarti tersisa kayak 5x per 1 itu ya sama aja kayak 5x.
Setelah dijumlahin ini hasilnya kan 3x pangkat 3 per 3 ditambah 2x pangkat 2 per 2 dikurang 5x. Nah, ini dibagi sisa x pangkat 3 tambah x pangkat 2 dikurang 5x. Nah, dari hasil integral tertentu ini kan bakal dimasukin ke integral tertentu di mana ada batas atas dan juga batas bawah. Kita masukin kalau misal x-nya ini angkanya pakai angka 3 sama x ini juga dipakai pakai angka 1. Jadi kayak begini, x pangkat 3 tambah x pangkat 2 dikurang 5x dikurang x pangkat 3 lagi tambah x pangkat 2 dikurang 5x lagi. Nah, langsung dimasukin ini bagian batas atas dan ini bagian batas bawah. 3 pangkat 3 ditambah 3 pangkat 2 dikurang 5 dikali 3 dikurang 1 pangkat 3 ditambah 1 pangkat 2 dikurang 5 dikali 1. 3 pangkat 3 hasilnya 27 ditambah 3 pangkat 2 hasilnya 9 dikurang 5 kali 3 hasilnya 15 dikurang 1 ditambah 1 dikurang 5. Ini hasilnya 21, ini juga hasilnya minus 3. Min ketemu min hasil positif, lalu jumlahin 21 ditambah 3 hasilnya 24. Begitu cara pengerjaan integral tertentu. Lanjut pada ke penerapan ekonominya. Penerapan integral tertentu dalam ekonomi itu dia terbagi dari dua, yaitu surplus konsumen sama surplus produsen. Bagian A itu surplus konsumen, yang dimana merupakan keuntungan yang diperoleh konsumen ketika harga pasar lebih rendah daripada harga maksimum yang bersedia mereka bayarkan. Itu maksudnya ketika harga barang yang pengen mereka beli itu lebih murah atau lebih rendah dari harga maksimal yang mereka sedia nih buat ngeluarin duit mereka gitu. Secara matematis, surplus konsumen dapat dihitung sebagai selisih antara total kesediaan bayar konsumen sama total pengeluaran konsumen pada harga pasar tertentu. Jika fungsi permintaan dinyatakan sebagai P sama dengan FQ dan harga pasarnya sebesar P0, maka surplus konsumen dirumuskan sebagai integral batas atasnya itu Q0 lalu batas bawahnya itu 0 atau kayak Q sama dengan 0. Jadi bentuknya itu yang bagian atasnya itu kan batas atasnya itu bisa apa aja ya angkanya, misalnya mau angka 2 atau 12, 15 gitu segala macam. Tapi bagian bawahnya itu memang nilainya 0, jadi Q-nya itu sebenarnya 0. Jadi gak ada angka lain selain 0. Kemudian FQ dikali DQ dikurang kurung buka P0 dikali Q0 kurung tutup. Dengan Q0-nya adalah jumlah barang yang dikonsumsi pada harga pasar. Okay. FQ itu fungsi permintaan, kayak tadi yang Fx. Dia itu harga maksimum yang bersedia dibayar konsumen. Nah, karena dia variabelnya Q, berarti kita pakainya itu DQ. Pakainya DQ. Lanjut ke contoh soal dari surplus konsumen. Soalnya itu adalah fungsi permintaan suatu barang di pasar adalah P demand sama dengan 60 dikurang 2Q, yang dimana itu disimbolinnya P sama dengan harga barang, dia dalam ribu rupiah, kemudian Q-nya yaitu jumlah barang dalam bentuk per unit. Jika harga pasar ditetapkan sebagai 20.000 rupiah, tentukan surplus konsumen. Nah di sini dia angkanya kayak 60 doang sama 2, ya angkanya kecil-kecil dulu. Berarti kita juga di sini ngambil 20 aja, nggak 20.000. Cara penyelesaiannya itu udah diketahuin PD-nya sama harga pasarnya atau P0, berarti sisa kan buat ngerjainnya itu kan ada Q0 juga kan, P0 dikali Q0, maka kita cari Q0 terlebih dahulu.
dengan cara kita masukin nilai PD-nya ini dengan P0 karena sama-sama P, langsung ke 20 sama dengan 60 dikurang 2Q. Supaya ini gampang, maksudnya untuk mempertemukan angka yang sesama gitu dijumlahin. Di sini kan dia minus 2Q. Nah, kita pindah ruasin 2Q-nya ke kiri, terus 20-nya itu ke kanan. Biar apa? Supaya minus 2Q-nya itu bisa jadi nilainya itu positif. Q-nya itu positif ya. Jadi 2Q sama dengan 60 kurang 20. Karena tadi dia positif, pindah luas menjadi negatif. 60 kurang 20 hasilnya 40. Kemudian 40 dibagi 2. 2-nya dipindahin ke bawahnya, kemudian dibagi 40 bagi 2 hasilnya 20. Karena udah diketemuin P0-nya 20, terus juga Q0-nya itu juga 20, kita bisa masuk ke rumus dari surplus konsumen. Rumusnya ini kan dia Q0, integral batas atasnya Q0, batas bawahnya Q sama dengan 0. FQ dikali DQ dikurang Q0 dikali P0. Langsung kita masukin angkanya, batas atasnya 20, terus FQ-nya 60 dikurang 2Q dikali DQ, dikurang Q0-nya 20, P0-nya juga 20, langsung dikali jadi minus 400. Ini juga 60 kurang 2Q-nya dikali DQ, hasilnya 60Q dikurang 2Q pangkat 1 tambah 1 dibagi 1 tambah 1. Yang 60Q-nya tuh sama aja kayak yang tadi, yang minus 5 tadi. Kayak Q pangkat 0 tambah 1, terus di bawahnya 0 tambah 1. Ya, hasilnya tipenya 60Q. Setelah ini kan 1 tambah 1, 2, ini juga 2. Terus minus 2-nya ini dibagi 2 hasilnya 1. Jadi sisa 1Q atau Q aja. Nah, 60Q dikurang Q pangkat 2. Dipakai untuk FB sama FA. Jadi kayak apabila Q-nya itu angkanya 20 sama Q angkanya itu 0. Langsung kayak begini. Jadi 2 dikurang ya. Masukin angkanya 60 dikali 20 dikurang 20 pangkat 2 kurang 60 dikali 0 kurang 0 pangkat 2 dikurang 400. Yang pertama ini 60 kali 20 itu 1200, terus 20 pangkat 2 itu 400. Kalau yang tadi yang FA-nya ini karena 0, 60 kali 00, terus juga 0 pangkat 2 yang 0, sisa gini. 1200 kurang 400 hasilnya 800, kemudian dikurang dari hasil Q0 sama dikali P0 ya, yang hasilnya 400. 800 kurang 400 hasilnya 400. Gitu cara ngerjain soal penerapan dari integral tertentu. Lanjut, maksudnya integral tertentu surplus konsumen. Lanjut ke penerapan integral tertentu dalam ekonomi. Bagian D, surplus produsen. Surplus produsen merupakan keuntungan yang diperoleh produsen ketika harga barangnya lebih tinggi daripada biaya minimum yang bersedia mereka terima untuk memproduksi barang. Rumus dari surplus produsen sendiri itu P0 dikali Q0 dikurang integral batas atas Q0 batas bawah 0 FQ dikali DQ. Perbedaan sama surplus konsumen, kalau tadi itu P0 dikali Q0 nya itu sifatnya itu negatif, yang di sini positif. Kalau surplus produsen itu dia kebalikan dari surplus konsumen, di mana P0 kali Q0 nya itu positif, terus integral yang ini integral ini dia tuh sifatnya itu negatif. Lanjut ke contoh soal dari surplus produsen. Fungsi penawaran suatu barang pasar adalah P supply sama dengan 15 dikurang 3Q
Dan jika harga pasar ditetapkannya sebesar Rp60.000, maka tentukan surplus produsen. Caranya mirip kayak surplus konsumen. Kita cari dulu Q0-nya, karena kan di sini harga pasarnya 60, udah ketahuan harga pasarnya sisa jumlah barangnya gitu. Langsung masukin aja dari sini 60 sama dengan 15 tambah 3Q. Kita pindah ruasin 15 ke bagian kiri karena Q-nya itu 3Q-nya itu udah nilainya positif, jadi kita nggak perlu pindahin dia ke kiri lagi, karena kalau misalnya dipindahin ke kiri dia ya jadinya negatif. Nah, cukup 15 nya kita pindah ruas, jadi 60 kurang 15 hasilnya 45, kemudian 45 dibagi 3 hasilnya 15. Q0 nya udah ketemu 15, P0 nya 60, langsung kita masukin ke rumus dari surplus produsennya. Ini rumus surplus produsennya, Q0 dikali P0 dikurang integral batas atasnya Q0, batas bawahnya Q sama dengan 0, FQ dikali DQ. Q0 15, P0 60, 15 kali 60 hasilnya 900. Kemudian langsung 15 tambah 3Q dikali DQ hasilnya 15Q tambah 3Q pangkat 1 tambah 1 per 1 tambah 1 hasilnya 15Q tambah 3Q pangkat 2 dibagi 2. Karena ini nggak bisa dibagi, langsung kita kerjain. Ini udah jadi hasil dari integral tertentu, langsung kita masukin apabila Q-nya itu angkanya 15 dan juga apabila Q angkanya itu 0. 15Q ini 15 ya, 15. Ini bagian bawah yang itu 0. Jadi 15 kali 15 225 ditambah 3 kali 15 pangkat 2 3 kali 15 pangkat 2 per 2 dikurang 15 kali 0 tambah 3 dikali 0 pangkat 2 bagi 2. Ini hasil tadi udah 225, yang ini juga hasilnya 675. Nah, ini juga hasilnya udah tinggal 0, kita bisa keluarin langsung dikurang 0. 675 dibagi 2 itu hasilnya 337,5. Kita jumlahin hasilnya 562,5. Kita kurangin 900 kurang 562,5 hasilnya juga 337,5. Segitu penjelasan dari materi integral tertentu. Kurang lebihnya mohon maaf. Lanjut ke penutup. Begitu materi dari integral tertentu. Integral tertentu sudah selesai penjelasannya dari integral tertentu biasa hingga saat penerapan dalam matematika ekonomi. Sekian penjelasan materi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.